Beberapa tantangan yang akan dihadapi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yaitu tantangan ekonomi dengan penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan peningkatan pengangguran. Situasi geopolitik yang tidak stabil, terutama ketegangan antara NATO dan Rusia, dapat mempengaruhi Indonesia. Bapak Prabowo perlu memastikan stabilitas keamanan nasional di tengah ketidakseimbangan global. Pak Prabowo juga harus fokus pada penegakan hukum yang tegas dan terukur, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Selamat datang di channel Ilmu Publik, channel yang membahas seputar ekonomi dan berbagai informasi. Di video kali ini, kami akan membahas permasalahan yang harus dihadapi Indonesia pada saat ini. Dan, apakah Bapak Prabowo bisa mengatasi masalah tersebut? Yuk simak videonya sampai habis ya! Pada tanggal 20 Oktober 2024, secara resmi Indonesia mempunyai presiden baru, dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Saat itu juga semua tugas negara dan beberapa permasalahan setelah pemerintahan Jokowi harus diselesaikan. Memang, menuju Indonesia Emas 2024 menjadi tujuan utama bukan hal yang gampang. Segala polemik dan permasalahan di negara ini masih harus banyak dibenahi. Tantangannya saat ini dengan penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi karena inflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau MTM. Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus hingga 0,18%. Dan pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%. Kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%. Kenapa bisa terjadi inflasi? Banyak faktor juga yang mempengaruhinya. Yang paling mempengaruhi adalah daya beli masyarakat yang menurun. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, menanggapi daya beli yang melemah imbas dari deflasi yang menurun selama beberapa bulan. Deflasi yang beruntun ini terjadi sejak Mei hingga September 2024. Daya beli masyarakat turun bisa terjadi karena pengangguran, yang membuat masyarakat kelas menengah menjadi turun kelas menjadi masyarakat miskin. Hal ini sudah pernah kami jelaskan pada video sebelumnya. Faktanya, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang per Februari 2024. Angka ini turun menurut perbandingan pada bulan Februari tahun sebelumnya sebanyak 7,99 juta orang. IMF mendata tingkat pengangguran atau unemployment rate berdasarkan presentasi angka kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan dan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2024 di antara 6 negara ASEAN. Indonesia 5,2%, sekitar 279,96 juta penduduk. Filipina 5,1%, sekitar 114,16 juta penduduk. Malaysia 3,5%, sekitar 33,46 juta penduduk. Vietnam 2,1%, sekitar 100,77 juta penduduk. Singapura 1,9%, sekitar 5,94 juta penduduk. Dan Thailand 1,1%, sekitar 70,27 juta penduduk. Lalu, bagaimana dengan segi hutang Indonesia pada saat ini? Jika kita melihat berbagai pembangunan yang dilakukan di era Bapak Jokowi, tentu kita sadar banyak sekali hutang yang timbul. Pada bulan Agustus 2024, total hutang sebesar 8.461,93 triliun rupiah, jumlah yang sangat fantastis. Jumlah utang tersebut masih di bawah 60% dari PDB, yaitu sebesar 38,49% terhadap PDB.
Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi. Apa sih maksudnya? Jadi, ketimpangan dalam segi pendapatan di Indonesia tergolong sangat tinggi atau ketimpangan ekonomi si kaya dan si miskin masih sangat jauh. Menurut laporan BPS, rasio Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan menunjukkan angka yang sangat tinggi. Dengan kata lain, hanya orang kaya yang bisa memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lebih miskin. Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia untuk tingkat ketimpangan tertinggi. Pada bulan Maret 2024, Gini rasio Indonesia sebesar 0,379, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir. Angka ini menurun 0,009 poin dari Maret 2023 yang sebesar 0,388. Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,399. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,306. Perlu diketahui, Gini rasio atau koefisiensi Gini adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan dengan skala 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sektor pertambangan dan perkebunan, kelapa sawit, masih mendominasi ekspor di Indonesia. Ketika harga komoditi global turun, tentunya bisa memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden, muncul harapan baru bagi rakyat Indonesia. Prabowo yang dikenal dengan tekad dan pengalamannya siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan sektor pertanian dan industri lokal, dengan memberikan dukungan kepada petani dan pelaku usaha kecil. Dia ingin memastikan bahwa kebutuhan pokok bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada proses impor. Peningkatan keterampilan dan pendidikan. Melihat masalah pengangguran, Prabowo akan fokus pada pendidikan dan pelatihan. Dia percaya bahwa dengan memberikan keterampilan yang tepat, anak muda akan lebih siap memasuki dunia kerja dan kontribusi pada ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang merata. Prabowo memiliki visi untuk membangun infrastruktur tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah terpencil. Dengan membangun jalan, jembatan, dan akses yang lebih baik, dia berharap bisa mengurangi ketimpangan dan membawa kesejahteraan ke seluruh penjuru negeri. Stabilitas ekonomi. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, Prabowo ingin menjaga stabilitas harga dan mendorong investasi. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Lewat video kali ini, kami memberikan sedikit informasi dan opini untuk Sobat Ilmu Publik. Semoga info yang kami sampaikan dapat memberi manfaat ya. Bagaimana menurut Sobat Ilmu Publik? Kita diskusi di kolom komentar ya.